Bab 1. Apakah persepsi itu? Perception is merely reality filtered through the prism of your soul. Christopher A. Wray. Bab ini membahas tentang pemahaman persepsi, yaitu melalui penjelasan tentang definisi persepsi, syarat terbentuknya persepsi, dan jenis-jenis persepsi, beserta penjelasan faktor-faktor yang dapat memengaruhi persepsi. Manusia sebagai makhluk sosial sekaligus sebagai makhluk individual memiliki perbedaan fisik, latar belakang, pola pikir, dan karakter dari setiap individunya. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa sudut pandang individu dalam memahami suatu hal melalui inderanya akan berbeda-beda. Karena itu, setiap perbedaan juga ditentukan oleh sebuah persepsi dari masing-masing individu. Aktivitas sosial di seluruh tempat disertai oleh interaksi antar individu dengan memberikan tanggapan, ide, penilaian, dan persepsi dari setiap individu. Mempelajari persepsi merupakan hal yang penting untuk komunikasi antar individu, bahwa Anda akan memberikan tanggapan terhadap lingkungan sekitar. Pada bab pertama, saya akan memaparkan penjelasan persepsi menurut para ahli psikologi, syarat-syarat persepsi, jenis-jenis persepsi, dan faktor-faktor yang memengaruhi persepsi. Satu, definisi persepsi. Terdapat beberapa versi definisi persepsi menurut para ahli dan juga menurut Kamus Besar Psikologi. Pengertian persepsi tidak lepas dari pengamatan para ahli teori psikologi dan teori komunikasi. Saya mengambil beberapa teori sebagai gambaran bahwa teori terdiri dari beberapa faktor dan terdapat beberapa cara untuk mengelola persepsi. Mengelola persepsi menjadi hal yang penting sebagai dasar membangun kepercayaan individu, publik, dan bahkan sebagai senjata persuasif untuk memengaruhi pikiran individu lain. Berikut ini adalah pengertian persepsi menurut para ahli dan Kamus Besar Psikologi. Menurut Asrori, 2009, 214. Pengertian persepsi adalah proses individu dalam menginterpretasikan, mengorganisasikan, dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan di mana individu tersebut berada, yang berasal dari proses belajar dan pengalaman. Rahmat 1990, 64, mendefinisikan persepsi sebagai pengalaman tentang objek yang diterima atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Kesamaan pendapat ini terlihat dari makna penyimpulan informasi dan menafsirkan pesan yang memiliki keterkaitan dengan proses untuk memberi arti. Brian Fellows mengartikan persepsi sebagai proses yang memungkinkan suatu organisme dalam menerima dan menganalisis informasi. Pengertian persepsi menurut Desirato adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Pesan dapat dikatakan sebagai pemberian makna pada stimuli indriawi, sensori, stimuli. Dalam Kamus Besar Psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang dimiliki, sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada di lingkungannya.
Manakah definisi persepsi yang lebih mudah Anda pahami? Pengertian di atas menunjukkan makna persepsi cukup luas sebagaimana digunakan dalam dunia psikologi. Persepsi meliputi seluruh respon indera yang diartikan dan dianalisis berdasarkan penafsiran individu. Persepsi erat kaitannya dengan komunikasi sebagai proses interaksi antar individu. Buku ini tidak menjelaskan banyak hal mengenai persepsi atau pengamatan terhadap objek-objek seperti titik, pohon, atau gambar, melainkan akan banyak memberikan contoh kasus dan penjelasan terhadap peristiwa-peristiwa seperti bagaimana tanggapan Anda pada teman Anda tentang perusahaan di mana Anda bekerja, atau kompetitor dalam hidup Anda. Bagaimana Anda mengambil kesimpulan tentang karakter orang lain, atau mengapa tanggapan orang lain terhadap Anda tidak sesuai harapan. Syarat terbentuknya persepsi. Menurut Walgito 1959-54, ada 3 syarat terjadinya persepsi. 1. Adanya objek yang dipersepsi. 2. Adanya alat indera dan reseptor. 3. Adanya perhatian. Objek atau peristiwa menimbulkan stimulus, dan stimulus akan mengenai alat indera, reseptor. Objek diamati dan diinterpretasikan dengan alat indera yang merupakan alat utama dalam individu untuk memunculkan persepsi dan merupakan alat untuk menerima stimulus. Terdapat syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Selanjutnya adalah perhatian dari individu yang merupakan langkah dalam mengadakan persepsi. Individu memberikan perhatian pada objek yang bersangkutan, dan apabila tanpa perhatian, maka tidak akan tercipta sebuah persepsi. Setelah memperhatikan, selanjutnya individu memersepsikan apa yang diterimanya dengan alat indera. Saya akan memberikan contoh sederhana pada sebuah gambar. Apa yang Anda lihat pada gambar di bawah ini? Sebagian dari Anda akan memersepsikan gambar tersebut adalah gambar pohon, ranting, beserta daun-daun, pemandangan gedung, dan seseorang menggunakan jaket sedang berjalan. Jika kita perhatikan lebih teliti, gambar tersebut berupa objek ilusi yang dapat membentuk 2 persepsi berbeda. Sebagian dari Anda memersepsikan gambar tersebut adalah bentuk wajah manusia sedang melihat ke arah Anda dengan kepala sedikit botak di bagian tengah. Setiap individu dapat menginterpretasikan sebuah objek menurut sudut pandangnya masing-masing dan tidak ada yang salah atas sebuah persepsi. Yang membedakan hanyalah ketelitian. Coba perhatikan gambar di atas. Sebagian dari Anda memersepsikan gambar tersebut merupakan gambar seorang berambut putih dan berjenggot putih yang mengingatkan kita pada tokoh Dumbledore, kepala sekolah Hogwarts School Witchcraft and Wizardry dalam cerita fiksi Harry Potter. Jika kita mengamati lebih rinci, Anda akan memersepsikan gambar seseorang sedang menaiki kuda putih dan seseorang sedang tertidur menggunakan selimut berwarna kuning. Selain itu, terdapat pemandangan sungai dan jembatan. 2 gambar di atas merupakan contoh persepsi objek. Objek sebagai syarat terbentuknya persepsi bisa berupa benda, makhluk hidup, atau lingkungan. Sedangkan objek peristiwa atau interaksi antara individu merupakan persepsi yang memiliki arti lebih luas dan mengelola persepsi antar individu
lebih mudah salah. Saya beri contoh kasus persepsi mengenai objek peristiwa di bawah ini. Anda mengenal Oscar Pistorius, atlet lari peraih medali emas yang menembak mati kekasihnya. Tragedi itu tepat terjadi di hari Valentine tahun 2013 saat sang kekasih sedang mencoba memberi kejutan kepadanya. Oscar Pistorius hidup di sebuah negara dengan tingkat kriminalitas sangat tinggi, yaitu Afrika Selatan. Perampok, penyusup, maupun maling di sana sudah biasa membunuh. Perampok, penyusup, maupun maling di sana sudah biasa membunuh dan melukai korbannya. Sehingga sebagai bentuk pembelaan diri, di setiap rumah diperbolehkan untuk memiliki senjata api. Hari itu, sang kekasih berusaha memberikan kejutan kepadanya. Melihat ada orang yang menyusup secara diam-diam, dia merasa khawatir dan mengambil senjata api miliknya untuk segera melepaskan tembakan karena sebelumnya dia pernah hampir terbunuh oleh penyusup yang sengaja masuk ke dalam rumahnya. Ternyata itu adalah sang kekasih yang berusaha memberikan kejutan kepadanya di hari Valentine. Penyesalan selalu muncul di akhir. Dia sudah terlanjur menembak kekasihnya hingga tewas. Ini merupakan kasus kesalahan persepsi yang berakibat fatal. Anda harus memperhatikan akibat dari spekulasi memutuskan sesuatu atas persepsi yang Anda buat. Tentu, persepsi berdasarkan objek peristiwa lebih sulit dan mudah salah. Contoh yang kedua adalah kasus persepsi dalam komunikasi antar pribadi sebagai berikut. Suatu hari, saya sedang berkenalan dengan orang baru di sebuah pesta ulang tahun teman saya. Orang yang baru saya kenal itu merupakan wanita cantik dan anggun. Kemudian saya mengobrol banyak hal untuk mengetahui tentang dia. Setelah saya mengenalnya pada pertemuan pertama, wanita tersebut selalu menjawab dan bertanya dengan tutur kata yang sopan dan senyum kepada saya. Kemudian saya mempersepsikan dirinya dengan memberikan pujian kepadanya. Kamu terlihat baik, wanita yang komunikatif, anggun, penuh kesopanan. Dia membalas pujian saya dengan tersenyum dan mengatakan terima kasih. Beberapa saat kemudian, wanita tersebut mengobrol dengan kelompok temannya yang sudah kenal akrab. Dan setelah saya perhatikan, wanita tersebut terdengar mengucapkan kata-kata kasar, bertingkah berbeda 180 derajat dari yang saya kenal sebelumnya, dan merokok aktif. Setelah membaca kasus ini, maka apa yang ada dalam pikiran Anda? Apakah Anda akan merubah persepsi seperti saya? Kasus-kasus di atas menjelaskan bahwa untuk membentuk sebuah persepsi dibutuhkan objek yang menimbulkan stimulus seperti objek benda, makhluk hidup, peristiwa sosial, dan komunikasi antar pribadi. Selanjutnya, stimulus diterima oleh indera. Kemudian, Anda memerhatikannya untuk menjadi persepsi dari diri Anda. Manakah objek yang lebih besar kemungkinan untuk salah? Manakah yang lebih sulit? Jenis-jenis persepsi. Proses pemahaman terhadap rangsang atau stimulus yang diperoleh oleh indera menyebabkan persepsi terbagi menjadi beberapa jenis. Persepsi visual. Persepsi visual didapatkan dari indera penglihatan. Persepsi ini adalah persepsi yang paling awal berkembang pada bayi dan memengaruhi bayi dan balita untuk memahami dunianya. Persepsi visual merupakan topik utama dari bahasan persepsi secara umum, sekaligus persepsi yang biasanya paling sering dibicarakan dalam konteks sehari-hari. Pada halaman sebelumnya, telah saya jelaskan contoh persepsi dari sebuah gambar. Persepsi tersebut merupakan persepsi visual
berdasarkan stimulus yang Anda lihat, kemudian membentuk sebuah persepsi. Persepsi auditoria atau pendengaran. Persepsi auditori merupakan persepsi yang didapatkan dari indera pendengaran, yaitu telinga. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang didengarnya. Contohnya, ketika Anda sering mendengar suara mobil F1 di televisi, maka Anda dapat mempersepsikan suara mobil F1 dan mengucapkannya kembali dengan nada yang sama berdasarkan pengalaman yang Anda dengar. Sama halnya ketika Anda mendengar suara mirip mobil F1 di televisi, maka kemungkinan besar persepsi Anda mengarah ke suara mobil F1. Persepsi perabaan. Persepsi perabaan didapatkan dari indera taktil, yaitu kulit. Seseorang dapat mempersiapkan sesuatu dari apa yang disentuhnya atau akibat persentuhan sesuatu dengan kulitnya. Contohnya, ketika Anda meraba sebuah meja kasar, lalu Anda mempersepsikan bahwa menulis di meja kasar akan membuat tulisan Anda menjadi jelek. Tapi hal tersebut belum tentu berpengaruh bagi orang lain bahwa menulis di atas meja kasar menjadi faktor jeleknya tulisan. Hal ini ditentukan juga oleh faktor pengalaman dan karakter masing-masing individu. Setelah subbab ini, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi persepsi. Persepsi penciuman. Persepsi penciuman atau olfaktori didapat dari indera penciuman, yaitu hidung. Contohnya adalah ketika Anton baru pertama kali mencium bau buah durian yang menyengat, dan bau menyengat sebagai faktor yang membuat Anton mempersepsikan rasa buah durian tidak enak. Berbeda dengan Andi yang sering mencium bau menyengat pada buah durian sebagai bau yang khas dan mempersepsikan rasa buah durian yang enak dan manis. Hal tersebut dipengaruhi oleh pengalaman dan karakter individu. Persepsi pengecapan. Persepsi pengecapan atau rasa merupakan jenis persepsi yang didapatkan dari indera pengecapan, yaitu lidah. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang dikecap atau dirasakan. Reseptor-reseptor pengecapan ditemukan di atas lidah dan di berbagai bagian rongga mulut. Contoh pada persepsi penciuman sama halnya dengan contoh pada persepsi pengecapan, karena ketika manusia makan, pengecapan dan penciuman bekerja serempak. Molekul-molekul makanan membangkitkan reseptor-reseptor penciuman dan pengecapan yang menghasilkan kesan sensori terintegrasi yang disebut flavor, rasa. Menurut Jalaluddin Rahmat, dalam bukunya Psikologi Komunikasi, terdapat 4 perbedaan antara persepsi objek dengan persepsi interpersonal. Pertama, pada persepsi objek, stimulus ditangkap oleh alat indera kita melalui benda fisik, gelombang, cahaya, gelombang suara, temperatur, dan sebagainya. Sedangkan pada persepsi interpersonal, stimulus diterima indera dalam bentuk lambang-lambang verbal atau grafis yang disampaikan pihak ketiga. Kedua, bila kita menanggapi objek, kita menanggapi sifat batiniah objek-objek tertentu. Saat Anda mengamati motor, Anda tidak akan mempersoalkan bagaimana perasaan motor terhadap Anda ketika sedang diamati. Pada persepsi interpersonal, kita mencoba menganalisis apa yang tidak tampak pada indera kita. Sebagai contoh, saat Anda mengamati perilaku orang lain, Anda tidak hanya mengamati perilakunya saja, tetapi kemungkinan besar akan timbul dalam pikiran Anda mengapa orang tersebut berperilaku seperti itu. Sebagai manusia, Anda tidak hanya memahami tindakannya, tetapi memahami alasan atas tindakannya. Ini jelas membuat persepsi interpersonal lebih sulit daripada persepsi objek, karena kita tidak bisa memahami seluruh perilaku dan karakter seseorang, melainkan memahami stimulus tertentu.
Ketiga, saat kita memersepsi objek, objek tidak bereaksi terhadap kita. Kita pun tidak memberikan reaksi emosional kepadanya. Perasaan Anda dingin ketika melihat motor. Apakah hal yang sama Anda rasakan ketika Anda melihat wanita cantik di hadapan Anda? Apakah wanita tersebut akan diam saja saat Anda tidak mengalihkan pandangan dan terus mengamatinya? Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan komunikasi interpersonal sering keliru atau salah pengertian. 4. Objek relatif tetap, tapi manusia berubah-ubah. Motor yang Anda lihat tidak berbeda dengan Anda melihatnya lagi di hari selanjutnya. Mungkin posisi motor tersebut sudah berubah karena dipindahkan oleh bantuan manusia. Akan tetapi secara keseluruhan, motor tersebut tidak berubah. Sedangkan manusia berubah. Kemarin, Anda melihat wanita cantik yang sedang tersenyum bahagia karena perasaan gembira setelah mendapatkan nilai A pada ujian mata kuliahnya. Akan tetapi, hari ini Anda melihat wajah muram dan sedih dari wanita tersebut karena hari ini dia sedang kehilangan handphonenya. Perubahan ini akan menimbulkan persepsi yang salah tentang orang lain. Persepsi interpersonal mudah salah. Pengaruh internal dan eksternal. Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi. Perhatian menjadi syarat terbentuknya persepsi. Persepsi yang diungkapkan dikirimkan ke orang lain dengan menggunakan saluran komunikasi, dan persepsi yang diterima bisa berbeda, tergantung faktor-faktor yang menaruh perhatian terhadap stimulus. Menurut Jalaluddin Rahmat, dalam bukunya Psikologi Komunikasi 2011, bahwa perhatian yang terjadi dikonsentrasikan pada salah satu alat indera kita dan mengesampingkan masukan-masukan melalui alat indera yang lain. Inilah faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perhatian kita. Faktor internal penaruh perhatian. Faktor internal yang menaruh perhatian yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu yang mencakup beberapa hal, antara lain biologis, yaitu informasi masuk melalui alat indera. Selanjutnya, informasi memengaruhi dengan memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Setiap indera memersepsi pada tiap individu berbeda-beda, sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda tergantung kondisi biologis individu. Perhatian individu berdasarkan energi untuk memerhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan mental pada suatu objek. Faktor internal pertama yaitu faktor biologis. Misalnya, dalam keadaan lapar, seluruh pikiran didominasi oleh makanan. Oleh karena itu, bagi orang lapar yang paling menarik perhatiannya adalah makanan. Yang kenyang akan menaruh perhatian pada hal lain. Anak muda yang baru saja menonton film porno akan lebih mudah memperhatikan stimulus seksual di sekitarnya. Energi dan tingkat fokus tiap individu berbeda-beda, sehingga perhatian seseorang terhadap objek juga berbeda yang akan memengaruhi persepsi terhadap suatu objek. Minat terhadap suatu objek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi yang digerakkan untuk pemersepsi. Energi sebagai kecenderungan seseorang dalam memerhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan minat. Energi sebagai penentu seberapa kuat individu dalam mencari objek yang dapat memberikan jawaban dirinya. Faktor selanjutnya adalah pengalaman dan ingatan. Pengalaman berkaitan dengan ingatan, karena jika individu dapat mengingat kejadian lampau, maka faktor ini termasuk pengaruh internal yang saling berkaitan. Suasana hati seseorang berpengaruh terhadap keadaan emosional dalam menerima atau memberi pesan, dan bereaksi dalam komunikasi. Faktor selanjutnya adalah sosiopsikologis. Berikan sebuah foto yang menggambarkan kerumunan orang banyak di sebuah jalan sempit.
Tanyakan apa yang mereka lihat. Setiap orang akan melaporkan hal yang berbeda. Kita tidak dapat menjawab berapa orang di antara mereka yang berbaju merah. Jalaluddin Rahmat, 2011, 56. Faktor internal lainnya adalah motif sosiogenis, sikap, kebiasaan, dan kemauan memengaruhi apa yang kita perhatikan. Dalam perjalanan naik gunung, seorang geolog akan memerhatikan batuan. Ahli botani akan memperhatikan bunga-bungaan. Ahli zoologi akan memperhatikan binatang. Seniman akan memperhatikan warna dan bentuk. Sedangkan orang yang bercinta, entahlah. Levin Kois dalam Jalaluddin 2011, 56. Tak benerin dulu. Faktor eksternal penaruh perhatian. Pengaruh eksternal merupakan faktor yang kita perhatikan atas stimulus yang menonjol, seperti gerakan, intensitas stimulus, kebaruan, dan perulangan. Terdapat elemen-elemen yang merubah sudut pandang individu terhadap stimulus lingkungan sekitar yang memengaruhi bagaimana individu menerima dan merasakan. Sementara itu, menurut Jalaluddin Rahmat, Psikologi Komunikasi 2011, 51, faktor eksternal yang memengaruhi adalah gerakan, intensitas stimuli, kebaruan atau novelty, dan perulangan. Faktor eksternal yang pertama adalah gerakan. Seperti organisme lain, manusia secara visual tertarik pada objek yang bergerak. Kita senang melihat huruf-huruf dalam display yang bergerak, menampilkan nama barang yang diiklankan. Pada tempat di mana terdapat benda mati, kita tertarik untuk memerhatikan semut yang sedang berjalan mengelompok, bahkan cicak yang sedang merayap di dinding. Faktor eksternal kedua adalah intensitas stimuli. Kita dapat memperhatikan stimuli yang menonjol dibandingkan yang lain. Warna merah di antara warna putih, tubuh gendut di antara yang kurus, hingga seorang Psy, penyanyi pria asal Korea, dengan tarian, lagu-lagu, dan penampilan yang sempat viral di YouTube dengan viewer mencapai 2,7 miliar karena keunikan yang menonjol dapat menarik perhatian dunia. Psy menonjol karena penyanyi Korea terkenal didominasi oleh kelompok boyband dan girlband. Publik dunia mempersepsikan Psy sebagai artis asal Korea yang unik dan berkarakter di antara kelompok boyband dan girlband. Setujukah Anda? Faktor eksternal ketiga adalah kebaruan, novelty. Hal-hal yang baru, yang luar biasa, yang berbeda tentu akan menarik perhatian. Beberapa eksperimen juga membuktikan stimulus yang luar biasa lebih mudah dipelajari atau diingat. Karena alasan ini, maka orang-orang yang mengejar film yang baru beredar di bioskop, kendaraan dengan teknologi mutakhir, bahkan iPhone versi terbaru dengan berbagai inovasi yang menjadi pusat perhatian para pengguna smartphone. Dalam dunia bisnis, pemasangan iklan sering memanipulasi unsur kebaruan untuk menonjolkan hal yang luar biasa dalam menawarkan barang atau jasa. Faktor eksternal lainnya adalah perulangan. Hal-hal yang disajikan berkali-kali bila disertai dengan sedikit variasi akan menarik perhatian. Di sini unsur familiarity. Di sini unsur familiarity. Di sini unsur familiarity yang sudah kita kenal berpadu dengan unsur novelty yang baru kita kenal. Perulangan juga mengandung unsur sugesti, memengaruhi bawah sadar kita, mempopulerkan produk dengan pengulangan kata secara berulang-ulang, jingles, atau slogan-slogan. Perulangan
juga digunakan dalam komunikasi politik untuk menarik perhatian masyarakat. Seperti kampanye SBY pada saat pemilihan presiden 2009, dengan kata yang populer dan berulang-ulang diiklankan, harga bahan bakar minyak diturunkan. Atau kampanye politik Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2017 dengan slogan Oke Oce sebagai program yang sering dikomunikasikan di masyarakat sehingga mudah untuk diingat oleh masyarakat. Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi merupakan karakteristik dari lingkungan dan objek-objek yang terlibat di dalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan memengaruhi bagaimana seseorang merasakan atau menerimanya. Sementara itu, faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah 1. Ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus. Faktor ini menyatakan bahwa semakin besar hubungan suatu objek, maka akan semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan memengaruhi persepsi individu dan dengan melihat bentuk ukuran suatu objek, individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi. Dua, warna dari objek-objek. Objek-objek yang mempunyai cahaya lebih banyak. Objek-objek yang mempunyai cahaya lebih banyak akan lebih mudah dipahami, to be perceived, dibandingkan dengan yang sedikit. 3. Keunikan dan kekontrasan stimulus. Stimulus luar dengan penampilan dan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali di luar dugaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian. 4. Intensitas dan kekuatan dari stimulus. Stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu objek yang bisa memengaruhi persepsi. Motion. 5. Motion atau gerakan. Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap objek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan objek yang diam. Apa yang kita perhatikan ditentukan oleh faktor-faktor situasional dan personal. Faktor situasional terkadang disebut sebagai determinan perhatian yang bersifat eksternal atau penarik perhatian, attention getter.